Hai Random People, jumpa lagi dengan saya Dani di Rapot Random People Talk Show. Di episode kali ini saya akan ngobrol dengan tamu random saya, yaitu Bramantio ya. Bramantio ini mengaku seorang gamer ya. Tapi sebelum saya ngobrol dengan Tio, untuk Random People yang belum subscribe, mohon bisa subscribe, like, comment, dan share. Oke, Bramantio ya? Iya Pak, Panggilan? kalau di game Bram Pak. Oh, pakai Bram? Iya. Pakai Om nggak? Enggak Pak. Tuhan Pak. Kalau ada Omnya itu inget bacaan apa gitu ya? Om Bram. Mas Bram biasa Pak. Oh, Mas Bram. Iya, Mas Bram. Enggak, panggilnya Pak Tio. Apa? Kalau panggilan sehari-hari Tio Pak. Apa panggilan saya Tio ya Tio. Oke yuk. Tio, tadi kita perkenalkan Tio ini sebagai seorang gamer ya. Sebelum kita cerita lebih lanjut tentang gamer, Tio ceritain deh, kenapa Tio tertarik game? Kalau aku pribadi memang kalau lihat setiap anak-anak ya, dari anak ya, setiap orang itu pasti menyukai game. Tapi kalau disebut gamer saya nggak tahu deh. Kalau saya pribadi, game itu yang saya ingat adalah permainan PS sepak bola aja, Winning Eleven. Kalau yang lain-lain agak apa? Nah, awal tertariknya waktu kecil sih Pak. Nah, dulu bapak di rumah beli PS1 Pak. Waktu itu konsol PS1 memang baru-baru hits. Iya, Pada tahun 2000-an ya, tahun pencet gini kan? Iya, luar Pak. Waktu itu tahun 90-an Pak kalau nggak salah. 90. Iya, waktu zaman-zaman enggak, tahun 2000 Pak. Oh iya, mau 2000-an. Oh, musim-musim Piala Dunia Pak, Iya. yang di Jepang itu Pak. Nah, jadi waktu itu lihat bapak lagi main Pak. Ini Bapak beli buat Bapak, bukan buat Iya, buat dia anaknya. sendiri Pak, bukan buat anak. Bukan buat Nah, anaknya. jadi waktu itu bapak lagi main, ikut nimbrung. Nah, Tio masih kecil tuh. udah umur 6 tahunan. Oh, udah 6 Iya, tahun. 6 tahunan udah ngerti lah Pak. Ah. Nah, di situ coba-coba main Pak, main-main penasaran. Akhirnya setiap bapak pulang minta kaset baru, game baru gitu Iya. Pak. Nah, jadi kebiasaan, akhirnya kecanduan Pak. Oh, jadi awalnya karena Iya. game itu, game PS itu. Kalau game PS dulu mainnya apa, campur-campur ya? Ada Kalau game berantem, PS dulu gitu ya. main simulasi sih Pak, Harvest Moon namanya. Oh, memang dari awal memang hobinya yang begitu ya. Kalau Iya, kalau aku itu dia lebih senang permainan yang sifatnya pertandingan. Iya, Sepak bola, terus Tekken, yang berantem-berantem. Nah, Iya. kalau Tio lebih kayak yang simulasi gitu. iya game simulasi, game adventure, kayak RPG juga suka. Dulu zaman Final Fantasy Pak. Iya, Nah, Final juga- Fantasy ya. Ya Final Fantasy, Suikoden juga ada nama game RPG. Nah, jadi memang game yang mengasah otak bener Pak gitu Pak. Oh. Iya, yang cari-cari petunjuk sana sini, nanti akhirnya ketemu jalan keluarnya gitu Pak. Tapi ini nggak nyari-nyari cheat gitu nggak? Iya, dulu ada yang namanya Game Shark gitu Pak. Eh, Nah, sampai nangis Pak, minta Pak dulu. Kita belikan Pak. Karena dipamerin temen Pak, kita nggak punya. kan ada rumus-rumusnya juga. Iya, ya? ada. Rumus-rumusnya itu. Iya, ada cheat juga kan. Nah, Iya. berarti dulu bisa dibilang bukan termasuk player yang sehat sih Pak. Mainnya suka curang gitu kan, pakai Iya, Game iya. Shark. Ya, gitu. Karena dulu aku inget tuh sampai dicatat-catat kalau rumusnya itu ya. Iya, kode-kode Pak. Kotak R1, kode-kode. apa ya, sliding apa segala macam. Ya, sampai segitunya dulu main gini. Iya, dulu yang namanya Naskah Rumble itu juga sampai hafal kodenya Pak, buat buka semua fitur juga ada. Tapi dari kecil main game tuh di rumah. Iya. Tapi orang tua karena hobi game juga jadi nggak marah dong ya. Palingan pas hari libur Pak. Oh, kalau hari biasa nggak Nah, dikasih. pas kalau hari biasa kan bapak kerja, Jadi nggak ada yang hidupin PS juga nggak mau main gitu. oh. Nah, namun pas sudah beranjak ke sekolah dasar, sudah tahu cara ngidupin, sudah tahu cara ganti kaset, Iya, sudah iya. Main sendiri. main sendiri Pak. Kadang ngajak teman juga, iya, Bawa ke rumah. bawa ke rumah. Nah itu mulai itu kita bilang kecanduan nggak jadinya? Kecanduannya ketika kita mau coba hal baru Pak. Nah, penasaran dan akhirnya lupa waktu jadinya Pak. Nah, suka lupa makan dan sebagainya iya. juga. Nah, kadang ibu juga sering marahin sampai kabel powernya disembunyiin Pak. Nah, gara-gara
Iya Pak. Saya nggak kurang akal tuh anak-anak gitu kalau. Iya, palingan kan tempat sembunyinya di lemari pakaian, di bawah kasur. Udah tahu. Iya, udah tahu loh Pak. Iya. Lipet-lipet tadi, lipet tadi mana keluar dapat ya. Ya, udah belajar curang juga sih Pak dulu Pak. Iya. Sampai main ke rental PS, juga sempat dimarahin karena buat apa sih main keluar kan ada PS di rumah gitu. Ya, tapi kalau tingkatan PS itu kan dari PS1, mungkin kalau orang-orang ada PS2 apa beli juga tuh PS2 ya? PS2 enggak, karena waktu itu PS2 sudah bisa dibilang mahal Pak. Oh iya, jadi Udah angka 3 jutaan dulu Pak. jadi rental lah kawan. Rental dulu. Waktu itu rental masih 3.000 sejam Pak. Hmm. Iya 3.000 sejam. Tapi sekarang udah nggak rental lagi ya, udah nggak main rental lagi ya. Udah jarang sih Pak. Udah beralih ya? Karena udah ada konsol di rumah juga. Oh. Iya, konsol. Nah, sekarang kalau dulu kan kita lebih ke PS. Kalau zaman dulu tuh ada Atari, Nintendo. Iya, gitu. Nintendo. Nah, sekarang kan orang main game lebih ke handphone ya. Iya, handphone. Nah, kalau Tio sendiri permainan apa sekarang yang di? Kalau sekarang yang masih main ya Pak dari tahun 2015 itu game Monopoly. Get Rich namanya. Nah, Yang orangnya pakai topi itu ya? enggak. Oh, enggak ya? Enggak Pak, main lempar dadu gitu Pak. Lempar dadu. Ah. Iya kayak yang dulu kan kita pakai telur. Iya, biasa. iya. Monopoli. Iya. Monopoli yang biasa kan? Monopoli. Yang manual. Iya manual. Sekarang kan udah ada sistem gitu Pak di handphone. Jadi nggak ribet juga kalau main di handphone. Yang awalnya Get Rich ya memang platformnya untuk PC Pak. Namanya Modo Marble kalau nggak salah. Nah semenjak ada di handphone ya jadi kecandu juga main Pak sampai sekarang masih main. Iya. Sehari berapa kali? Bisa dihitung nggak kira-kira sehari itu berapa jam yang main game? Kalau dulu ekstrim sih Pak. Karena waktu masih sekolah ya. Dan paling lama itu bisa tembus 6 jaman Pak, 6 jam lebih. 6 jam. Iya. Bangun tidur buka game. Iya. Mau tidur buka game main. Pulang game. sekolah langsung rental Pak. Selalu gitu. Kadang bolos juga Pak ke rental Pak. Nongkrongnya di tempat rental. Iya, nongkrongnya. Karena waktu dulu Pak nyari jalan-jalan keluar kalau main game alur-alur cerita game itu susah Pak dulu Pak. Belum ada internet segala macam. Iya, Jadi iya. petunjuknya nggak ada. Nah, ketika kita main banyak yang nonton Pak, bocah-bocah gitu kan. Oh, nyontek dia. Jadi seakan-akan kita yang paling jago di situ Pak. Udah ada kebanggaan juga gitu. Iya bangga, tapi bangga nggak guna sih Pak. Anak-anak kampung-kampung itu Iya. begitu dia berhasil kan, tepuk tangan nggak waktu berhasil? Paling saya sering jadi joki sih Pak, karena orang-orang tuh nggak tahu jalan, nggak tahu ini mana bang, ini mana bang. Tapi dibayar nggak tuh kalau kita jadi joki? Atau sekedar? Enggak sih Pak, Enggak, dapat cuma- main free aja sih Pak. Oh, Karena main. waktu dia yang rental, dia yang bayar, kita yang main gitu Pak. Dulu. Nah, Kira-kira kenapa yuk kamu hobi bener main yang begitu yuk? Atau mengasah kemampuan atau apa? kalau mungkin udah kebiasaan dari game offline ya Pak. Kalau sekarang kan game online kompetitifnya dengan orang yang main real juga, seperti game PUBG kita bisa ketemu orang lain. Kalau dulu game konsol khususnya PS itu kita lawannya NPC atau khusus program yang ada di PS-nya. Iya. Jadi dia dulu ngerasa kalau kalah pun nggak masalah Pak, nggak ada yang ledek. Iya. Nah gitu Pak. Kalau sekarang kan kompetitif kita melakukan kesalahan kita dibacotin, nah itu Iya, yang kurang iya, suka. iya. Kalau dulu kan seolah-olah game kita yang menguasai Pak. Kalau sekarang kita kalah diledekin sama orang. Diledekin Pak, kayak enak. Ceng-cengin gitu. Iya diceng-cengin, giliran diceng balik marah gitu kan Pak. Kalau Tio dulu waktu zaman sekolah, zaman dulu kan itu kalau ngerental tuh kan butuh biaya. Apa Iya, biaya. biayanya dapat dari uang sekolah atau Oh. uang jajan? Kalau dulu kerja deh Pak, Tio sempat kerja di warnet. Oh, Ya, jadi warnet. operator Pak, jadi Itu operator. ini sekolah, masih sekolah? Masih sekolah Pak? SMA? Iya udah SMA. Oh jadi sekalian dong ya, berarti Iya. itu dapat gratisan ya untuk main internet gitu. Nah, dapat duit main rental, gitu, isi top up game gitu Pak. Berapa lama dulu jual jadi ini? Ya rental. Dari kelas 3 sih Pak, cuma setahun. Nah, semenjak beralih ke smartphone, dulu
Tio pertama kali punya smartphone tuh dibeliin atau gimana gitu? Karena kan zaman dulu itu, tapi lupa juga ya, zaman dulu mungkin agak susah juga untuk anak-anak itu punya handphone mungkin ya. Iya, karena penguasaan orang tua yang mungkin kurang pengetahuan tentang teknologi juga kan Pak. Karena takut anaknya salah dalam menggunakan gadget. Iya. Nah, waktu itu waktu pertama kali punya handphone itu memanfaatkan uang beasiswa Pak. Jadi daftar dia dapat beasiswa. Padahal teman-teman udah punya smartphone Pak, nggak mau ketinggalan kan Pak. Nah, jadi ngajuin beasiswa, dapat cair, langsung beli handphone. Oh, jadi ngajuin beasiswa itu hanya untuk dapat handphone. Iya, beli handphone Pak. Nah, jadi bisa mabar kami Pak, main Getrich yang tadi itu Pak. Karena juga nggak mau ketinggalan kan. Nah, Tadi dulu kan duitnya masuk ke Tio atau ke orang tua dulu tuh kalau beasiswa? waktu itu ngurus diam-diam Pak. Oh. Diam-diam. Kalaupun minta tanda tangan, alasannya paling main gitu. Iya. Uang komite segala macam kan. Paling kan juga nggak dibaca Pak. Jadi Main tanda tangan. dapat lah baru keluar. Beli langsung beli handphone. Ya agak durhaka sih Pak, cuman ya namanya juga kita dulu juga belum mikir kan Pak, Iya. uang dari mana mau beli handphone dan ya palingan nggak mikirnya paling gini Pak, nggak nyusahin orang tua Pak. Iya. Nah, Tapi itu udah smartphone waktu itu. udah smartphone Pak, waktu itu boleh nyebut nggak? Boleh lah kan nggak masalah. Kalau nanti Android masuk Max, Pak. masuk sponsor. Oh, Android. Smartphone aja Pak. Smartphone Indonesia kan? Iya, Android. Masih ini ya? Masih ada nggak Android? Harga 400-an dulu Pak. Android itu masih ada nggak? Masih Pak, masih. Masih ya? Masih. Cuma jarang promo kali ya? Jarang promo dan mungkin ya ya pasarnya juga kurang itu juga Pak. Iya. Kompetitif soalnya handphone murah juga. Iya, banyak ya. iya. Tapi waktu itu cukup inilah ya. Cukup bisa ngangkat lah digunakan. Pak buat game yang lagi viral dulu Pak. Jadi beli handphone berdua Pak sama teman. Sama-sama beasiswa. Sama-sama beasiswa. Belum tahu aku udah trik itu dulu ya. Nah, terus apa namanya? Kadang orang tuh sebut ini, aku memang agak jarang main ini ya, main game tuh memang jarang ya. Apa sih kalau ada orang mabar apa segala macam, apa sih yang bikin yang enaknya itu apa sih? Enak. Sampai orang tuh yuk mabar yuk gitu ya. Mungkin selain ngumpul ya Pak, bisa ngumpul ya kan. Gamenya juga support tim yang isinya kita aja. Nah, jadi kita berada dalam satu tim yang punya satu tujuan untuk menang. Kan sekarang tuh game itu udah masuk ke e-sport namanya. Iya. E-sport ya. Bahkan nanti di pertandingan di SEA Games apa kalau nggak Iya salah ada ya. Pak. Kalau Tio sendiri main game itu ada tujuan nggak sih? Apa sekedar main atau ya ada tujuan lain atau apa? Kalau tujuan khusus sih nggak ada sih Nggak Pak. ada ya? Nggak terlalu mengarah ke sana karena yang itu tadi Pak, candu aja Pak. Candu. Dan kalaupun menghasilkan ya paling cepat bosen Pak. Kayak nyelesain misi dan segala macam dan paling keras, paling jauh cuman ikut turnamen aja Pak. Oh, pernah ikut ikut turnamen. Turnamen apa nih? Yang paling kecil dulu Pak. Dulu waktu di rental pernah ikut turnamen PS. Bola. Antar komplek aja Pak. Kecil ya. Pernah menang. Juara 1 2 kali Pak. Oh, juara 1 2 kali. Turnamen 3 kali. Oh. 3 kali. Pesertanya lebih dari 2 dong. Ada 15 orang lah Pak. Ada 15 orang. Iya. Jadi menang lah waktu Iya, ya. sistem Bogor. Heeh. Yang kalah langsung out. Nah, habis itu Itu dapat coba duit juga tuh ya. main Pak. Biasanya. Dapat duit, tapi waktu itu waktu zaman SMP sih Pak. Heeh. Duit belum ada pemasukan. Nah, jadi yang bayarin orang rental Pak, insertnya. Oh, jadi dia bayarin mungkin uangnya hadiahnya diambil juga sama dia. Iya. Oh, Terlalu banyak Pak. pemain bayaran nggak dibayar waktu itu. Yang punya rental juga main Pak, tapi kalah. Nah, jadi kita jadi jagoannya dia. Iya, Jadi iya. jokinya dia juga, Iya, iya, cuman membawa nama sendiri juga Pak. Iya. Terus ada apa lagi tuh? Nah, Ngomong-ngomong. paling turnamen yang online sih Pak, game waktu itu Getrich itu juga ikut komunitas. Tapi gadget itu loh permainan yang paling ini ya. Ya paling coba fokusin emang itu Pak, Getrich. Oh. Dulu juga ikut komunitas, sekarang masih join di rata-rata orang di komunitas itu dari Banjar Pak. Banjarmasin. Banjarmasin, iya. Heeh. Banjarmasin. Oh, ini komunitasnya se-Indonesia.
Bukan sekota Padang. Yang random people juga pak. Oh, Iya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Oh, Jakarta, campur ya? ya campur. Masih ada sekarang? Masih pak, cuman kurang aktif karena Itu kayak di grup WA gitu. iya, tapi dia pakai line pak, karena Getrix kan supportnya sama line. Nah, Di situ ngobrol langsung atau bentuk tulisan ya? chat aja sih pak. Oh, chat aja ya? Iya chat. Nah jadi Masih tapi sampai sekarang? kalau sekarang udah jarang pak, karena juga kerja dan Ah. habis waktu karena kerja, pulang kerja pun kadang nggak sempat buat nimbrung di grup, paling langsung ke game aja sih. Tapi si grup chat itu masih ada? Masih pak, sampai sekarang masih pak. Masih ada Iya. sekarang ya? Juga rutin ikut turnamen juga sih pak. Oke. Nah, Nah, turnamen. lanjut ke tadi yuk. Tadi kan baru cerita masalah menang di kampung nih. Ada Iya. lagi nggak yang kira-kira dari game itu ada yang berkesan nggak buat Tio selama bermain game? Ada sih pak. Lomba mungkin di Ikut. mana? Mungkin di Amerika, apa Amerini kan? Pernah pak. Dan itu adalah pengalaman pertama juga pak, naik pesawat. Nggak bisa. Iya, Tio kebetulan menang Getrix waktu itu bukan perwakilan sih, pak. Karena pertandingan solo individu. Jadi tidak ada bawa nama grup atau apapun. Jadi memang individual yang kita Iya, ikut. Nah, iya. kebetulan di antara 300 orang itu kita main duel pak, 1 lawan 1. Jadi sampai sisa 1 orang yang dipilih Dari untuk 300 orang. 300 orang. Berapa pertandingan tuh berarti ya? Nggak terhitung potong- sih, Pak. Banyak dong berarti. Banyak pak. Nah, Mhm. dan itu mainnya juga nggak serius pak, karena teman yang ngajak. Karena dulu gak minat yang seperti yang awal tadi pak, gak suka yang terlalu kompetitif segala macam, karena kalau kalah pun nanti kita dibacotin Iya, dan iya, lain-lain. iya. Jadi apa salahnya coba kata teman kan pak. Hmm. Udah coba. Nah akhirnya iseng, kalau kita nggak niat main pak, kita nggak takut kalah pak, dan Iya. juga nggak ngarep menang. Awalnya nggak? Atau begitu udah mulai mendekati menang mulai berubah? Mulai fokus pak. Iya. Mulai fokus. Tapi dengan pendirian yang tadi, jangan takut kalah. Jangan takut kalah, jangan harap menang. Karena kalau kita terlalu takut kalah, kita juga nggak fokus untuk main. Dan fokus jadi terpecah, kita pun jadi kalau kalah pun pasti ada rasa menyesal ya, kesal dan marah. Dan kebetulan waktu itu ya enjoy, have fun, main seperti biasa, kayak main sendiri. Akhirnya nggak nyangka sampailah final dan 8 besar di Jakarta. Itu dalam berapa hari tuh bisa nyampe juara satunya itu? Waktu itu kualifikasinya di bulan Oktober tahun 2018 Pak, sampai finalnya di akhir bulan. Oh, kurang lebih 1 bulan. Iya, 1 bulan itu. Iya, tiap hari juga main sih Pak. Oh, tapi yang ngatur jadwal dari panitia itu. Nah, kita yang ngatur itu peserta lawan peserta yang ngatur Pak. Nah, bisanya di jam berapa? Karena dia sistem battle-nya bebas. Dan- Tapi udah ditentukan misalnya yang pemenang ini lawan pemenang yang ini, Hmm. nanti antara ini aja. Ya, nanti dibikin grup chat yang isinya panitia sama peserta 2. Ah. Nah, jadi ada 3 orang. Nah, jadi yang satu panitia merekam Permainan. iya, Nah, buat jadi spektator juga Pak yang nonton. Apakah playernya curang apa enggak. Ah. Nah, jadi nggak lama kerasa udah sampai final aja Pak. Oke, Ah. sampai final. Nah, Iya, sampai final. Begitu final diundang ke Jakarta. Iya, final grup waktu itu masih belum ke Jakarta Pak. Itu nggak ada yang nyangka Pak kalau tim menang Pak. Ah. Satu komunitas support sih, cuman yang lawan memang sudah terkenal namanya di Indonesia Pak. Lawan waktu yang di Iya. Jakarta. Oh belum yang di Jakarta Pak. Oh, belum di Jakarta. Kualifikasi Masih di sini. Iya, yang lawan yang dari 300 orang Ah. kan kita final buat lolos Hmm. ke Jakarta. Nah, itu nggak ada yang nyangka kalau tim menang Pak. Bisa juara satu itu. Bisa juara satu. Dia sendiri nggak nyangka kali. Enggak nyangka juga. Nggak nyangka Pak. Nah, abis itu Tio ke Jakarta. Iya ke Jakarta. Itu dibiayai juga untuk ke Dibiayai Jakarta? Pak, disponsori. Biaya Disponsori? nginep, biaya akomodasi juga. Transport. Gitu. Jadi Tio berangkat tapi waktu itu akhirnya nggak juara tapi. Enggak, karena waktu itu Tio udah tahu Pak hadiah rentetannya dari juara 1 hingga juara 8 berapa. Nah, kalau waktu itu kan pertandingan cuma ambil 8 besar Pak yang lolos ke Jakarta. Nah, itu termasuk 8 besar. Memang agak susah juga untuk menang Pak, karena kita main ke sana nggak bawa teman, yang support langsung nggak ada. Jadi teman-teman komunitas yang datang cuma 2 orang.
Sedangkan lawan orang sana, Orang Jakarta. komunitasnya rame, Iya, sana. jadi ya maklum lah ya Pak, pertama Iya, kan iya. pengalaman pertama, jadi mental agak down. Nah, jadi kurang fokus juga sih Pak, langsung kalah 2-0. Wah, terlalu. Iya, langsung 2-0. Oke. Dan waktu itu lumayan besar juga sih Pak dia nih, Pak. Kalau yang juara 1 perwakilan Indonesia ke Korea. Oh, Korea. Ke Korea. Sempat berhayal kalau seandainya juara 1 mau ngasih oleh-oleh apa segala macam, tapi nggak guna juga sih. Apa artinya Leo kasih lo apa? Iya, namanya juga pengalaman pertama ke Iya. luar negeri ya, bayarin Iya. kan. Pempek gitu udah. Sanjay. Dan alhamdulillah ya 8 besar udah ngasilin duit sih Pak. Oh, dapat duit juga? Dapat duit. Ya hitung-hitung jalan-jalan lah. Jadi nggak terlalu. Karena pesertanya berapa waktu itu di sana? Sisanya? 8 orang, Pak. Oh, 8 orang ya? 8 orang. Oh, tapi itu semua yang karena dia udah juara di tingkat yang Iya, sebelumnya, jadi dia dihargai dan dia semua dapat hadiah. Iya, dia. Tapi tinggal urutan-urutannya aja. Urutan-urutan. Berapa dapatnya berapa gitu ya. Iya. Nah, terus dari situ kan sebenarnya udah sempet juara ya. Terus kamu nggak kembangkan dari 2018 ke 2000 sekian apa? Karena memang nggak ada niat tadi itu. Di 2019 dibuka lagi Pak turnamen nasional, cuman nggak lolos, nggak tahu kenapa. Jadi males ngikut turnamen juga nggak terlalu. Sampai sekarang ya. Karena kan kita awal niatnya ikut turnamen Pak. Kemarin juga diajak teman Pak, iseng gitu kan, siapa tahu rezeki kan menang, dan kedepannya juga nggak mau ngembangin gitu, nggak terlalu nggak terlalu mencoba untuk menjadi pro gitu Pak. Oke, jadi sekedar kayak hobi terus dijalanin, kalau emang lanjut enggak juga nggak Iya. apa-apa ya. Tapi sampai sekarang masih main gitu ya. Sampai sekarang masih Pak. Tapi mungkin frekuensinya udah nggak sebanyak yang dulu lagi. Oh, Atau pasti? masih Pak. Masih. Ada satu yang gue tanya, apa sih yang bikin bener-bener kamu begitu sampai seneng mainnya gitu ya? Maksudnya kecanduan tuh ya oke lah kita bilang candu ya. Apa sih yang bener-bener yang buat kamu sampai main terus itu? Itu gamenya akan berlanjut terus itu? Atau gimana sih? Oh. Ini maaf ya, soalnya nggak paham game soalnya gitu. Nah, kalau soal lanjut itu tergantung developernya Pak, mau lanjut atau enggak. Karena di sisi kalau dia untung, game pasti akan berlanjut. Kalau gamenya rugi, ya otomatis gamenya akan diberhentikan. Ya. Nah, maka dari itu game juga biasanya Pak, kalau game online itu mengadakan fitur sistem pay to win, bayar untuk menang. Nah, jadi dia jual item untuk dibayar oleh si player, nantinya akan mempermudahkan si player tersebut untuk menang. Nah, game yang Tio mainkan sekarang itu nggak terlalu nuntut untuk pay to win Pak. Orang main free pun juga bisa menang. Nah, jadi yang bikin candu ya kesetaraan pemain di game itu Pak. Karena gamenya juga ada bandingan rasio Pak, karena gamenya mengandelin presentasi gitu Pak. Game hoki-hokian lah istilahnya. Nah. Makanya ada orang jualan apa tuh? Diamond ya? Apa Iya, gitu? top up diamond, Apa itu ya? UC, Kan ada tuh jualan-jualan kayak di counter itu kan? Dulu namanya gift voucher, gift cash buat main PB. Itu gitu, apa Pak. sih? Itu apa itu? Iya, voucher seperti cash di dalam game Pak. Nah, saldo yang nantinya bisa dibeli item-item premium. Oh, misalnya kalau ini ada pemainnya muncul gitu ya, atau misalnya buat beli senapan. Iya, gaya-gayaan juga sih Pak. Bisa buat beli baju, nanti rompi. bisa dibilang, oh ini player sultan gitu Pak. Oh, dia jadi sultan karena dia beli, Karena bukan dia beli. karena dia. Sebenarnya kalau main bisa dapat kan tuh dengan bermain bisa kan? Cuman dapetinnya agak susah Pak, karena Oke. syaratnya juga mungkin main dalam waktu 20 jam, berapa jam lebih baru bisa dapat item yang kita inginkan. Cuman tidak semua event dari dalam game tersebut mengadakan free item. Jadi makanya ada pilihan bayar atau free. Oke, yuk. Menurut Tio nih kan gamer. Kalau Tio mungkin udah bisa bagi waktu ya, mungkin ya. Nah ini ada anak-anak yang sekarang ini yang kayaknya ya itu tadi yang Candu. waktunya habis aja untuk ya mungkin ya Tio juga mengalami gitu ya. Jadi bangun tidur main game, ya sekolah mungkin ya kalau nggak sekolah mungkin lanjut
Terus mungkin selama dia membuka matanya itu dia main game. Bahkan kadang-kadang istilahnya itu kalau menghalalkan cara untuk dapat kuota lah. Entah dia apa kemana nyari wifi atau apa, nah itu gimana tuh ya? Ya palingan ya tergantung arahan dari orang tuanya sih Pak. Kalau anaknya candu di game dan itu pun gamenya kompetitif, berarti dikembangkan saja, didukung saja anaknya Pak, agar nanti depannya bisa bersaing dalam artian kompetisi Pak, kayak turnamen, dan nanti kalau menang kan dapat uang Pak. Jadi selain hobi juga menghasilkan Pak gitu Pak. Nah, kalaupun si anaknya agak susah dibatasi atau diarahi, nah ya sebagai orang tua juga harus ambil sikap yang tegas terhadap anaknya agar tidak terlalu candu. Kalau menurut dia penting nggak sih main game itu? Atau ada ini nggak? Ada untungnya nggak sih? Atau sekedar game tadi selain yang tadi ya bisa ikut apa namanya lomba tadi Lomba, yang iya. mainnya? Kalau dari sisi Tio sih Pak, kalau keuntungan nggak terlalu sih. Atau dari mengasah kemampuan otak? Kalau mengasah kemampuan bukan hanya di game Pak, di kehidupannya itu juga banyak cara mengasah otak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa game apa sih keuntungan game ya Pak? Iya, karena kadang-kadang kalau anak-anak main game itu konotasinya negatif sih. Iya, Konotasinya karena negatif. serba lupa ya, ada lupa Iya, makan, iya. lupa waktu untuk belajar. Nah, kalau dari sisi Tio sih mungkin dari kecil udah main ya Pak, dan juga udah merasa puas. Kalau bisa sih game dikurangi ya Pak. Iya. Ya takutnya nanti ya jika tidak bisa diarahkan ke hal yang positif, takutnya nanti malah jadi kecanduan yang berbahaya. Iya, karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak ada yang baik. Iya, nggak ada yang baik Pak. Bisa jadi. Iya, karena berlebihan mungkin kalau dengan porsinya itu baik ya. Tapi Baik, kalau Pak. misalnya dia menjadi seorang atlet yang e-sport tadi, Ya, ya memang itulah yang harus diasah terus kan. iya, Nah, tapi kalau sekedar main ya itu takutnya akhirnya sekolah segala macam. iya. Apa namanya terbengkalai lah ya. Nah sekarang Tio ada nggak kira-kira masukan buat teman-teman yang masih hobi main game gitu sampai hari ini masih hobi main game, kira-kira Tio ada pesan nggak gimana caranya mengarahkan mereka ini supaya di jalan yang benar? Ya paling diatur sih Pak, waktu main dalam satu hari mungkin yang biasanya lebih dari 6 jam bisa dikurangi lah, dari 6 jam hingga palingan 2 jam dalam satu hari. Dan juga ya nggak salah juga sih Pak main game, karena ya yang itu tadi Pak, melatih atau mengasah kemampuan otak juga agar bisa berpikir kreatif, mengambil keputusan dan lain-lain. Ya kalau ya digunakan secara berlebihan ya tidak baik tentunya. Ya cara mengarahkannya adalah coba dulu untuk berkompetisi. Apakah kompetisinya bisa dilanjutkan dalam jangka panjang atau tidak. Kalau nge-start habis kompetisi kita tidak melanjutkan atau mengasah kemampuan game, ya nggak guna juga sih Pak. Iya. Ya mungkin main sekedar hobi tapi Main sekedar hobi ngisi yang waktu wajar luang. lah, Iya iya, wajar yang Pak. wajar. Karena hidup juga ada di dalam kata jenuh sih Pak. Iya. Ya pastinya. Ya mungkin ada beberapa orang yang melampiaskan jenuhnya dalam menonton, main game. Iya. Ada yang cabut rumput misalnya, Cabut duit aja gitu. mandiin kucing. Cuci motor. Cuci motor, cuci anduk, buka laundry. Oke Tio ya, terima kasih ya hari ini ya, obrolan sama Tio ya. Jadi saya agak ngerti dikit lah tentang game ya. Oke random people, demikian obrolan saya hari ini dengan Tio ya, seorang gamer yang mungkin sudah insaf hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua pembicaraan hari ini, obrolan hari ini. Terima kasih, salam random people.